kita hari ini masih dalam keadaan sehat, bisa menyembah Tuhan, dan juga bisa nikmati firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah kami Tuhan, biarlah Tuhan waktu yang sedikit ini kami bisa sungguh nikmati firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak, supaya kami yang menyampaikan dan mendengar sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mau sama-sama baca di Mazmur 34 ya, ayat 1. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Wow. Saudara sekalian, banyak orang mengatakan bahwa bedanya apa ya kalian orang Kristen? Dan konklusinya adalah, saya sering mengatakan, agama tidak menyelamatkan kita. Agama fine, baik sekali. Tetapi yang sungguh bisa menyelamatkan kita adalah pengalaman kita. Kita mengalami. Kristen ini adalah pengalaman yang kita ngalamin. Ngalamin apa? Seperti Daud. Dia pula-pula gila. Kalau tidak, dia dibunuh. Ya, dia udah meninggal oleh Abimelek. Dia pula-pula jadi orang gila. Dari Raja Abimelek, pergi-pergi, jangan orang gila ini. Sesudah itu, dia tahu. Karena sebelum dia menjadi gila itu, saya percaya dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang tuh, ya kan, yang di ayat yang ayat keempat. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepas aku dari segala kegentaranku. Ini loh, dia berdoa, dia mencari Tuhan di dalam kesusahan. Jadi, kekristenan adalah pengalaman. Ya kenapa? Ya kita dengar terakhir ini, itu Muhammad Kecek bisa jadi Kristen. Dia kan bukan orang Kristen sebelumnya. Dia saudara kita yang agama seberang. Kenapa? Karena dia alami. Dia mempunyai pengalaman. Pengalaman apa? Melihat anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan dia. Jadi kita jadi anak Tuhan. Marilah kita sadar dan ingat. Kekristenan ini bukan hanya agama. Ya, bukannya pengetahuan ataupun filsafat, bukan. Tapi ini adalah pengalaman yang di dalam kehidupan kita, yang bisa merubah kita menjadi orang yang dewasa. Jadi jangan kita mengatakan, aku mau bela agama Kristen. Gak usah dibela. Gak usah. Mereka mau bakal Alkitab, bakal aja. Yang penting itu firman itu bukan di kertas saja, tapi di hati kita. Seperti Daud, di hatinya dia begitu cinta pada Tuhan. Dan karena itu, kalau kita sadar aset yang paling besar itu adalah Yesus dalam kehidupan kita, hidup kita pasti berbeda. Ya, jadi saudara sekalian, inilah pengalaman Daud. Kenapa Daud begitu cinta Tuhan? Karena dia alamin pengalaman dia beribadi dengan Tuhan. Kita juga banyak, tapi kita suka hali lupa. Sering sekali kita hali lupa. Sudah diberkati Tuhan, nggak seperti Daud. Memuliakan Tuhan. Tulis puisi, tulis mazmur. Untuk katakan Tuhan, betapa baiknya Engkau. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Dia tulis dia sendiri. Pengalaman dia. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu mereputkan mereka.
Dengan kata lain, kalau kita punya aset itu adalah Yesus dalam kehidupan kita, ya, bahwa dia akan kirim malaikat untuk menjaga kita, untuk melindungi kita di dalam segala bahaya, penyakit, ya kan? Itulah yang Daud mau kasih kita semangat, ya. Dan supaya kita mau, ya, cinta Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan jual Tuhan. Dan Daud mengatakan di Mazmur 18, ini saya senang sekali baca ini, ya kan? Dia mengatakan apa? Dari hamba Tuhan, yaitu Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Wow. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. I love you Lord, I love you Lord. Ya kan? Dia mengatakan apa di bahasa Mandarin? Tuhan, kekuatanku, aku cinta Engkau. Nah, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku. Aku lagi, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia, hanya Tuhan. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Kita semuanya mempunyai masalah, kita cari perlindungan. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Biarlah kita hari ini belajar seperti Daud. Ya, mengalami pengalaman pribadi kita. Pasti ada. Kita harus mau ingat. Dan saya ada nggak? Ada. Saya merasakan Tuhan begitu baik. Tiap hari memberikan anugerah kepada saya. Berkati, lindungi, dan jaga. Mari kita melayani dia, cinta dia. Jangan kita cengeng. Saya nggak punya orang sayang sama saya nggak punya kakak rohani, saya nggak punya pendeta yang sayang saya. Jangan. Kita harus mau kuat di dalam Tuhan. Pandang dia. Berdoa buat kita punya pendeta. Berdoa buat kita punya kakak rohani. Saatnya kita menjadi dewasa. Jangan tergantung lagi dengan manusia. Tergantung pada Tuhan Yesus. Hari ini, marilah, saudara sekalian, ingat. Tuhan adalah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan apa? Kekuatanku. Tuhan Yesus berkati. Kita akan dapat kekuatan untuk menang atas segala problem kita dalam studi, dalam hubungan suami istri, orang tua, anak, pelajaran, kuliah kita, pekerjaan kita, kantor kita, pabrik kita, toko kita, bengkel kita, segalanya Tuhan akan bantu. Asal kita mengatakan, Tuhan, aku cinta pada Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Biarlah kami seperti Daud, Tuhan, cinta Engkau, mengalami pengalaman yang luar biasa dalam Engkau. Terpujilah nama Engkau. Berkati kami, lindungi kami. Malaikat Engkau Tuhan, jaga kesehatan kami. Berkati pekerjaan kami, usaha kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Kau Tuhan, kekuatan